masakanku hari ini ya, cumi kentang. Ya, teman-teman. Ini cumi karo kentang. Kalau teman-teman apa namanya nggak ada cumi ya, teman-teman bisa pakai ati ampela ya, teman-teman. Bisa pakai apa namanya tahu ya, untuk yang vegetarian pakai tahu juga nggak apa-apa. Tahu kentang balado. Ini balado cuma aku cabein nggak banyak, teman-teman. Aku cabai kecil tadi pakai 4, satu kecil, yang gede pakai 5. Keriting tuh. Ya, pakai cuminya itu tadi satu plastik kecil. Aku beli satu plastik kecil itu nggak tahu seon kali 12.000. Kayak gitu. Ya, baby cumi ya, teman-teman. Ini cuminya aku yang kecil-kecil kayak gini. Ini tak sorot. Ini tak sorot tadi kelihatan gede. Ini sebenarnya cumi kecil ya, gini ya. Karena aku nggak ada hati, nggak ada ini, nggak ada ayam ya. Ayamnya tak pakai buat sop ini. Tuh, ini sop ayam. Jadi aku satu balado cumi karo sop ayam. Ini. Ini kalau teman-teman mau diganti daging silahkan, hati ayam juga silahkan. Kalau lebaran biasanya kan untuk hantaran tuh ya dikasih hati ayam. Balado kentang. Aku kan punya kentang sudah agak lama, takut basi, takut apa busuk, ternyata enggak, masih bertahan. Jadi 3 biji kentang kemarin setengah kilo itu udah 3 gede-gede. Jadi aku pakai 2 masih 1, teman-teman. Jadi kebetulan aku kemarin beli cumi 12.000 satu plastik kecil seon kali ya. Udah aku masukin aja baby cumi. Pakai cabai sedikit. Tadi aku kasih jeruk terus potong ya jeruk, supaya nggak amis ya. Cuminya itu tak cuci bersih dulu, teman-teman ya. Terus teman-teman dikasih jeruk supaya nggak amis ya. Rendam air panas juga bisa cuminya. Kalau teman-teman ada air panas, direndam air panas cuminya. Kalau enggak ya air dingin biasa. Yang penting kasih jeruk. Jeruk itu menghilangkan amis ya, dan mematangkan itu daging cuminya ya. Terus kentangnya teman-teman dicuci, kasih garam biar crispy ya. Kentangnya teman-teman boleh digoreng dulu, boleh enggak. Aku goreng tadi sebentar ya, teman-teman. Terus baru aku masukin cabenya biasa, cabai diulek-ulek, bawang merah, bawang putih ya, teman-teman. Kalau teman-teman ada asem ya, kan asem, kasih asem mantep. Aku nggak punya asem, jadi sudah tak ganti jeruk aja. Ini sebenarnya cocok kalau kasih asam Jawa ya, teman-teman. Di sini susah nyari asam Jawa. Aku kan tinggal di Jakarta, jadi susah. Oh, di kampung mah banyak yang jual. Ya. Yang buat permen itu loh, dulu aku kecil suka makan permen asem ya. Nah, ya itu asam Jawa ya, teman-teman, bukan asam yang buat sayur asem ya, bukan ya. Asam Jawa itu bisa dikasih, itu mantap. Kalau teman-teman bikin balado ini kentang ya, pasti air asam Jawa, bijinya dibuang, itu kan bikin pahit ya, teman-teman. Bijinya dibuang, terus teman-teman pakai airnya, wes mantep. Ini aja sama nasi panas sudah mantep ya, teman-teman. Nih bisa diganti-ganti. Kalau teman-teman yang nggak suka cumi bisa diganti udang ya, bisa diganti hati ayam, bisa diganti daging sapi ya, bisa diganti daging ayam, terserah teman-teman lah. Kebetulan aku ada cumi ya, teman-teman, karena aku yang satu masak sop ayam sayur ini, kasih sayuran yang banyak anakku biar makan sayur tuh. Anakku tuh nggak suka sayur, teman-teman, tapi sengaja aku kasih sayur. Si wortel, kubis ya, teman-teman. Ini buncis, daun bawang, seledri ya, ngajak aku kasih sayur supaya dia makan sayur lah gitu. Awalnya kan panas di Jakarta, siang panas, kalau malam suka kan hujan kayak gitu, biar ada vitaminnya ya, teman-teman. Kalau dia nggak mau kuahnya, paling enggak kan kuahnya mengandung sayur. Kalau nggak mau sayurnya, maksudnya mau suka kan dia ambil ayamnya aja, ya sudah biar kan, yang penting kuahnya teman-teman mengandung sayuran. Ini kalau kuahnya kan juga sudah wangi, mengandung sayuran tuh kubisnya ya. Jadi nggak ada tomat, sudahlah, nggak usah pakai tomat. Kalau teman-teman ada tomat bagus, kasih tomat. Kalau mau lengkap tuh sayurnya bisa 7 sayur ya, sawi putih, sawi hijau, pakai macam-macam tuh. Aku enggak, ini enggak ada 7 sayur.
cuma 4 sayur nih, wortel ya teman-teman, buncis, kubis, dan bawang seledri sudah. Kalau teman-teman mau yang banyak sayur ya silahkan lah. Kalau masak itu kan apa teman-teman menurut selera. Wes ini mantap ya teman-teman. Nah, ini ya biar teman-teman lihat itu kubisnya tuh, kubisnya sedikit, wortelnya cuma separuh. Kemarin separuh kan sudah aku pakai masak. Ini buncisnya aku kan ambil 4 biji tapi besar-besar tuh, panjang gitu loh. 4 biji yang separuh kurang bagus, tak buang aja lah. Aku kalau masak maunya ini fresh ini semua teman-teman ya. Ini fresh baru semua. Baru kemarin aku beli nih buncisnya tuh. Tadinya aku mau beli kacang panjang, teman-teman, mau masak kacang panjang di sayur apa namanya? Sayur lodeh, tapi kacang panjang ini kemarin nggak bagus namanya di tukang sayur, kan hujan-hujan tuh. Jadi sudahlah seadanya kayak gitu. Tapi fresh, yang penting masakanku tuh fresh teman-teman. Ya aku kalau masak yang fresh. Kalau sakit kan biayanya larang, sudah kalau nggak fresh tak buang. Kemarin sebenarnya aku mau masak kacang kayak gitu, tapi karena kacangnya nggak fresh aku nggak jadi, aku beli buncis nih. Buncisnya bagus, jadi aku beli sayuran yang bagus aja lah wis gitu. Ya teman-teman. Nantilah kalau aku sebenarnya aku mau masak lodeh itu loh teman-teman. Aku sudah beli apa namanya, terong. Mau masak lodeh tapi kancang nggak bagus, jadi aku jadi beli buncis. Biasa aja aku masak terong tuh teman-teman, masak lodeh terong ya teman-teman. Aku juga beli tempe, itu anakku suka tempe digoreng, disambelin, enak dia semua. Sudah lah, ini aku masak ini dulu. Ini ya teman-teman, tuh kentang sama cumi, ini sop sayuran, ayamnya dikit. Wes sop sayur wes ngono bae, engko sop ayam terus ndak bosen. Ayamnya cupliki anakku nanti sayurnya. Ben karo ayam karo kuah juga, kuahnya kan sudah mengandung sayur kayak gitu. Wes masakanku hari ini ya teman-teman. Tuh. Tadi bangun aku kagak kesiangan teman-teman. Bunyi apa tadi baru aku bisa bangun. Udah kesiangan aku bangunnya. Teman-teman gitu ya. Sekarang ini yang lagi viral ini apa? Kemarin aku lihat TV teman-teman semalam. Wah, ada bayi itu dimasuk ke kardus. Kayak paket gitu loh. Jadi ada tukang ojek yang ngantar paket. Cuma taunya bayi. Udah mati teman-teman, kasihan banget. Itulah orang tua yang tidak bertanggung jawab. Masuk TV kemarin, siaran di TV ya teman-teman. Kasihan banget. Bayi dikerdusi. Ya itulah teman-teman, kalau orang nggak ingin punya anak nggak usah punya anak ya kan. Kasihan itu anaknya jadi korban ya kan. Kalau kita nggak ingin punya anak itu nggak usah punya anak. Kalau punya anak harus bertanggung jawab ya kan. Jangan bapaknya puas, maknya puas ya teman-teman, hasilnya dibuang kayak bangkai gitu. Itu sudah mati teman-teman, kasihan banget ya. Itulah teman-teman, orang zaman sekarang ya. Kalau kita memang nggak niat punya anak ya nggak usah punya anak, nggak apa-apa. Setiap orang kan punya pilihan ya kan? Kalau orang itu, semua orang kan punya pilihan. Kalau kau nggak ingin punya anak ya nggak usah, itu kan pribadi lo masing-masing. Tapi kalau kau punya anak, kau harus bertanggung jawab pada anakmu. Itu yang bener ya, sekolahin, didik ya kan. Kalau sudah sekolah, didik, dirawat baik-baik, sakit diobati, itu dipelihara, maksudnya baik-baik ya kan. Nah, kalau udah dewasa, nah, kamu punya hak ya teman-teman, apa namanya, nyekolahin ya, dari SD, SMP, SMA, kayak gitu, kuliahin ya toh. Nah, sudah kerja, kalau nggak bisa kerja ya, kalau punya pengusaha ya teman-teman, ya dimodalin anaknya supaya jadi pengusaha kayak gitu. Jadi orang tua yang bertanggung jawab ya. Kalau cuma asal seneng puas saja ya repot ya teman-teman. Sekarang ini kasihan anak-anak itu, banyak yang anak-anak broken home itu yang nggak ini mentalnya itu loh teman-teman ya, kasihan banget tuh kayak gitu. Kalau kita ingin punya anak ya teman-teman, kita tanggung jawab ya, pelihara anak kita sebaik-baiknya, sekuat tenaga kita ya, berjuang untuk anak kita kayak gitu.
Jangan kau jadi orang tua, bapaknya puas, maknya nikmati, lah anaknya dibuang kayak gitu. Itu kan tidak benar teman-teman ya. Anak itu tuh sudah menyalahi apa kodrat. Kalau kau nggak ingin punya anak ya nggak usah punya anak. Di Jepang itu orang nggak ingin punya anak pada sibuk nyari makan ya. Di negara-negara Eropa sekarang udah musim teman-teman ya, itu udah nggak ingin punya anak ya sudah, cari aja duit, cari aja kesenangan, hobimu sendiri, nggak usah punya anak. Punya anak apa enggak itu kan pribadi masing-masing ya teman-teman. Orang itu nggak kayak orang kuno zaman dulu ya teman-teman. Orang sekarang kan sudah modern ya. Itu kan setiap orang pernikahan itu kan punya hak. Kalau kamu ingin punya anak ya dipelihara, kan kamu yang ingin ya kan temennya. Kamu kan yang ingin punya anak ya kamu pelihara anakmu, kalau enggak ya enggak usah. Makanya di negara-negara Eropa, di Jepang, di mana negara-negara besar itu teman-teman, itu sudah orang nggak mau pada punya anak. Di Cina aja orang sudah membatasi anak. Dulu Cina itu kan banyak anak ya, semboyan orang zaman dulu banyak anak banyak rezeki. Sekarang banyak anak banyak problem ya kan. Kalau kamu punya anak, kamu harus bertanggung jawab, sekolahi, didik, ya kan, teman-teman dirawat baik-baik, ya, diajarin, dididik anak itu perlu begitu, ya teman-teman. Aku tuh mendidik anakku tuh dari nol, betul. Hari dia nggak bisa nulis, aku ajarin dia nulis. Aku sendiri teman-teman, anakku tuh nggak les. Dia les itu hanya SMA, les. Nah, waktu dia TK ya teman-teman, TK itu aku ajari dia nulis sendiri ya. Nah, dari SD membaca pun nggak bisa aku ajari membaca, meskipun membaca sambil mainan mobil ya, anakku kan cowok ngeng tetap aku bacain dari 000 teman-teman. Dari dia nggak bisa nulis, dari dia nggak bisa baca, aku terus ajarin. Kalau ujian tuh aku bacain semua tuh dari SD, SMP, SMA. SMA itu hanya les itu hanya 3 bulan ya. Ya hanya les di Ganesha itu loh teman-teman, 3 bulan itu dapat universitas terbaik juga di Jakarta. Anakku tuh negeri terus loh teman-teman. Malah kemarin lulus akuntansi nilainya kumlot. Itu aku sendiri teman-teman. Jadi aku ini bertanggung jawab ya, kita sebagai orang tua ya teman-teman. Kalau kita dikasih Tuhan dititipin seorang anak ya kita harus tanggung jawab kayak gitu. Aku bener-bener teman-teman, aku tuh sambil dagang sambil kerja, bukan pengangguran. Aku tuh dagang teman-teman, pulang dagang teman-teman. Coba bayangkan, sudah malam sudah capek, aku tetap ngajarin anakku sekolah tuh sampai anakku berhasil. Dari TK nggak bisa nulis, aku ajarin nulis angka 1, 2, 3. Aku ajarin nulis ABC, aku ajarin membaca. Aku sendiri teman-teman yang ngajarin, aku nggak pakai guru. Dia les itu hanya SMA doang, 3 bulan dia les masuk universitas. Setelah itu sudah belajar sendiri. Bisa belajar komputer, bisa bahasa Inggris, bisa belajar seni, bisa olahraga, bisa itu belajar sendiri. Sampai sekarang dia belajar komputer segala bisa semua. Kemarin anakku sempat magang teman-teman di Bank BUMN. Anakku lulus akuntansi kumlot itu dari nol, aku ngajari sendiri. Tuh, jadi kalau kita jadi orang tua ya teman-teman, kita harus bertanggung jawab. Jangan kita seneng tapi anak kita gituin gitu. Itulah dia kan nggak ingin dilahirkan ya kan, kamu yang inginin ya. Kalau nggak ingin seorang anak itu teman-teman ya nggak usah punya anak, nggak apa-apa. Orang sekarang kan zaman sekarang nggak ada. Nah, setiap orang kan punya hak sendiri ya, nggak usah dengerin orang. Orang kadang kan nggak punya anak nih dijelek-jelekin, lah lu ngasih makan enggak, lu kan nggak ngasih makan. Lu mau bayar hutang gue enggak? Lu kan nggak bayar hutang gua. Bener nggak teman-teman? Orang hanya bacot. Kan nggak tahu kan. Ya orang hanya jelek-jelekin. Anakku itu waktu kecil juga dijelek-jelekin. Aku nggak peduli.
lalu nggak ngasih makan anak-anak gue, ya kan? Teman-teman, lu juga nggak membayari sekolah, gue yang bayarin, ya kan? Emang lu yang sekolahin dia. Kamu kan nggak sekolahin dia, kamu nggak bayarin dia. Kamu mau sekolahin dia, bayarin dia, kasih modal, kasih dong modal. Kamu nggak modalin, ya kan? Uang juga uangku, kerja kerasku, ya. Tapi kita kan kerja sendiri. Aku kerja sendiri, teman-teman. Aku warisan nggak punya, ya kan? Nah, mertuaku juga nggak ngasih aku apa-apa. Papaku sudah mati umurku 15 tahun. Aku kerja keras, mamaku sakit jantung. Warisannya rumah sama apa namanya sudah dijual untuk pengobatan. Jadi aku benar-benar dari nol, teman-teman. Aku menikah itu dari nol, rumah pun aku nggak punya. Punya tanah, suamiku punya tanah tapi nggak punya rumah. Belum bangun. Akhirnya aku jual mobil, aku berjuang sendiri. Mertuaku nggak ngasih aku apa-apa. Iparku malah menghina sama aku, teman-teman. Tapi aku terus berjuang untuk keluargaku sampai hari ini, teman-teman. Ya toh? Orang kadang kan ngomongin orang, lah kamu ngomong kamu nggak bayarin bon aja, kamu nggak bayarin bon gua sekian juta, lu punya duit enggak, ya kan? Manusia itu hanya mereka-reka, mau menipu-nipu, mau kaya, tapi nggak kerja, mau ngakali orang. Aku hidup nggak suka ngakali orang, teman-teman. Aku benar-benar hidup itu dengan uang halal, dengan hasil jerih keringatku sendiri. Anakku makan dari hasil keringatku, dari hasil kedua tanganku yang berjuang. Betul, aku berjuang untuk anakku itu luar biasa, teman-teman. Anakku itu kecil, sakit, muntah panas, itu ngabisin jutaan. Rumah satu habis, teman-teman. Itu aku berjuang semua. Nggak ada yang ngasih, nggak ada. Aku bertahan untuk hidup anakku. Betul, teman-teman. Jadi aku sebagai orang tua, aku bertanggung jawab. Itu jangan kita sia-siain anak kita. Dia kan nggak ingin dilahirkan, ya kan, teman-teman? Kalau kita jadi orang tua, kita orang tua yang bertanggung jawab, kasih makan, kamu kerja keras. Makin banyak anak, kamu makin kerja keras. Jangan makin banyak anak, kamu bangga, kamu sombong, kamu mau ngakali orang, kamu mau ngibuli orang, mau mereka-reka orang. Nggak begitu ceritanya. Itu kok enggak bener. Saya kasih tahu ya, teman-teman. Makin banyak anak, kamu harus makin kerja keras. Begitu. Ya, teman-teman, kalau anak kita mau berhasil, jadi kalau kita jadi orang tua yang bertanggung jawab, Tuhan juga tahu, Tuhan juga memberkati kita. Alhamdulillah ya, teman-teman, puji Tuhan anakku berhasil. Ya, teman-teman, aku masih sehat, masih bersyukur, teman-teman, gitu, teman-teman. Ya, kita baliklah tidak panjangan ya, teman-teman. Ya, ini dia ya. Ini masakanku hari ini, teman-teman. Saya tak majuin ya buat tamil ya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, nih ya, teman-teman. Inilah kentang cumi ya. Harus sop. Sop sayuran ini. Tapi tak kasih ayam juga. Sop sayur ayam. Ya, teman-teman. Itulah. Teman-teman bisa cuminya bisa diganti. Tempe bisa, tahu bisa. Kalau teman-teman yang vegetarian ya silahkan diganti tahu atau tempe. Ya, wis itu ya, teman-teman. Inilah masakanku hari ini ya. Oke, terima kasih teman-teman ya, sehat selalu. Barangkali teman-teman shareku menginspirasi, jadi apa, teman-teman, jadi pelajaran bagi teman-teman juga bagi aku ya. Belajar masak ya dah. Belajar dalam kehidupan ini, sehingga dalam hidup ini ya, teman-teman, kita ini benar melangkah, nggak ngawur ya, teman-teman. Kalau kita dalam hidup di dunia ini benar ya, melangkah hal yang benar ya, kita menikmati kebahagiaan kita, masa tua kita di dunia, kita nggak sia-sia di sono. Tuhan juga memberkati kita ya, teman-teman. Itulah ya, teman-teman, pagi ini shareku ya, teman-teman. Aku ini orangnya terus terang ya, teman-teman. Aku orangnya open, teman-teman. Aku ini tidak membela anak-anak, tidak membela orang tua. Itu menurut kewajiban ya kita sebagai orang tua ya, teman-teman. Kita berkewajiban mendidik, merawat anak
kita gitu. Ya sebaliknya sebagai anak kita juga punya kewajiban kepada orang tua, menghormati orang tua, merawat orang tua. Gitu ya teman-teman. Wes gitu aja, nanti aku ndak panjang. Terima kasih teman-teman. Pagi menjelang siang. Mau sarapan ini. Tahu jamku di kantor ini baterainya habis teman-teman. Aku nanti mau, suamiku belum pulang, aku mau suruh ganti. Itu ya teman-teman, terima kasih, sarapan dulu lah aku. Ini dia cumi kentang karo sop sayuran. Wis ngene teman-teman, terima kasih banyak ya. Sehat selalu teman-teman, salam teman-teman, salam Pak Guru.